Oke, selamat siang. Selamat siang Pak, selamat siang juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonardo Zengkor. Saya dari kelas D3 UPW 2 atau semester 2. Nah, pada siang hari ini saya berkesempatan untuk melakukan presentasi berkaitan dengan materi geografi pariwisata Indonesia. Nah, di sini saya mempresentasikan berkaitan dari 34 provinsi yang Indonesia, dan di sini saya ambil satu provinsi, yaitu Sulawesi Barat. Dan mari kita mulai sekarang. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa Sulawesi Barat adalah salah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat dari Pulau Sulawesi itu sendiri. Pembentukan provinsi Sulawesi Barat ini telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Sejak tahun 1960, pada masa itu Pulau Sulawesi terdapat tiga provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Namun pada tahun 1963 pemekaran Provinsi Pulau Sulawesi oleh pemerintah pusat adalah pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat dibentuk pada tahun 1999 pasca gerakan reformasi tanggal 5 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat resmi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 ya. Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat terletak di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju itu sendiri. Ya, luas wilayah sekitar 16,796,19 km persegi ya. Suku-suku yang ada dalam provinsi terdiri dari suku Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makassar, dan suku lainnya. Ya. Nah, di sini terdapat logo dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini logo dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah, ini petanya, peta dari Provinsi Sulawesi Barat, dan ini ibu kota dari Provinsi Sulawesi ini, yaitu ibu kotanya Mamuju. Nah, ini gambar keseluruhan dari Provinsi Sulawesi. Nah, ini Sulawesi Baratnya di bagian sini. Adapun mayoritas dari Provinsi Sulawesi Barat ini, di sini terdapat etnisnya ada berapa etnis? Yang pertama ada etnis Mandar. Di sini terdapat 49,15%. Terus ada dari Toraja juga 13,95%. Bugis ada 10,79%, Jawa ada 5,38%, Makassar 1,59%, suku lainnya ada 19,5%. Nah, yang paling besar di sini adalah suku Mandar dalam Provinsi Sulawesi Barat ini. Yang paling besar ini Mandar. Ya, Mandar. Yang kedua adalah Toraja di sini. Terus agamanya mencakupi beberapa agama di Indonesia. Ya, ada banyak di sana. Yang pertama tuh Muslim. Muslim itu mayoritas paling banyak di sana di Sulawesi Barat. Di sini ada Muslim ada 79,86%, ada Kristen Protestan ada 15,96%, Hindu 1,50%. Nah, ini yang paling kecil, paling sedikit ya. Sama Katolik juga 1,45%, itu paling sedikit. Agama suku 1,21%. Nah, agama suku gimana maksudnya itu? Ya, ada Buddha juga 0,2%, berarti yang paling kecil juga Buddha, yang paling kecil atau tidak banyak ya. Bahasanya juga ada beberapa bahasa Indonesia nasional tersendiri, terus bahasa lokal atau bahasa daerahnya mereka. Di sini ada bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, terus bahasa Mandar, bahasa Bugis, bahasa Toraja, dan bahasa Makassar. Gimana itu? Terus ada di sini makanan tradisionalnya, jajanan tradisional dari dari Provinsi Sulawesi Barat itu sendiri. Yang pertama di sini ada makanan khas Sulawesi Barat, itu apang, kue apang. Yang kedua ada roti pawa. Terus ada roti paso juga. Ada kue bolu parangi. Terus kue kui yang populer di Sulawesi Barat. Bagus sekali. Ada kue cucur. Nah, kalau yang belum pernah tahu bagaimana rasanya kue cucur, cobalah untuk pergi ke Sulawesi Barat, karena di sana adalah pusat pembuatan kue cucur.
inilah karena saya pernah mengalami atau pernah merasakan makanan inilah makanan paling enak, jajanan paling enak yang pernah saya kenal selama saya hidup. Ketika saya di Flores, memang di Flores juga banyak kue cucur, tapi itu dibawa dari orang Sulawesi Barat pada umumnya ya. Karena sesuai dengan berita di sini, karena orang Sulawesi Barat punya apa makanan tradisionalnya itu kue cucur. Di sini juga ada apa di sini? Ada tetu. Oh, tetu ini adalah hidangan yang pas untuk buka puasa, khususnya pada umat muslim ya. Umat muslim pada umumnya di sini. Terus ada bikang, makanan khas Sulawesi Barat. Ya, di sini ada beberapa gambar berkaitan dengan makanan khas mereka. Saya tunjukkan. Nah, yang tadi saya bilang cucur ya di sini. Inilah cucur, makanan yang paling enak yang pernah saya kenal, jajanan yang paling enak. Kalau Anda penasaran atau siapapun penasaran dengan makanan ini, cobalah untuk pergi ke Sulawesi Barat. Karena ini sangat istimewa. Istimewa sekali. Terus ada pula tempat pariwisata yang agak kenal oleh wisatawannya. Yang pertama itu adalah Pantai Dato. Nah, Pantai Dato adalah salah satu objek wisata adalah di dusun Pangale dari Sulawesi Barat juga, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Pantai berjarak sekitar 7 km dari kota Majene ini memiliki air yang jernih dengan pantai berpasir putih dan berkarang. Bisa menikmati dengan melakukan snorkeling atau sekedar mancing sambil menikmati pesona tenggelamnya matahari di balik bukit. Nah, ternyata di Pantai Dato ini kita bisa melakukan snorkeling juga. Seperti di sana tentu kita sudah ada snorkeling gearnya ya, peralatan snorkelingnya. Di sini kita bisa melakukan snorkeling pada sore harinya. Di sini kita bisa melihat menyaksikan pesona matahari tenggelam atau sunset. Pantai yang juga merupakan objek wisata pantai tropis. Nah, ternyata ini juga pantai tropis di Sulawesi Barat. Juga masih tergolong pantai yang alami. Ini masih alami ya, belum terawat secara lakukan perawatan secara campur tangan manusia. Ini masih alami dari ini. Kalau misalkan di Bali itu, misalkan kayak contohnya Pantai Melasti, di sana kan banyak fasilitas yang buat, misalkan ada patung buatan manusia. Kalau di Pantai Dato ini masih alami, masih buatan alami ya. Itu memang dasar dari ciptaan Tuhan. Nah, di sini ada gambarnya dari kiri. Ada Pulau Gasung. Nah, di Sulawesi Barat ini ternyata ada satu pulau yang bernama Pulau Gasung. Pulau Gasung Toraja terletak di jajaran beberapa pulau di kawasan Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman. Pulau ini populer dengan pasir putihnya yang bersih dan agak halus. Pulau ini juga salah satu tempat yang difavoritkan untuk dikunjungi karena keindahan alam dan momen terbit dan tenggelamnya matahari yang kita nikmat dengan mata telanjang. Oh, berarti ini sama seperti Pantai Dato tadi. Di Pantai Dato juga kan bisa melakukan menyaksikan matahari terbenam, tapi di Pulau Gasung ini, di sini kita bisa menyaksikan matahari terbit dan matahari terbenam, atau lebih akrab dipanggil matahari sunrise dan sunset. Nah, pulau yang dihiasi dengan terumbu karang yang mempesona ini termasuk pulau yang terbaik di kawasannya. Untuk kami akan berkunjung ke pantai ini sebaiknya melakukan persiapan yang matang karena tidak berarti kalau kita harus pergi ke sini harus ada persiapan yang matang karena di sini adalah wahana yang sangat baik, tempat wisata yang sangat baik di sana, yang sangat populer, yang paling dikenal oleh wisatawan. Tetapi di sini yang sesuai informasi saya tarik kemarin, di sini tidak tertera berkaitan dengan tiketnya berapa maksudnya. Berarti kalau kita ke sana ya yang penting ada persiapan lah. Minimal ada persiapan dari kita sendiri. Yang berikut di sini ada air terjun Taman Sapi. Nah, air terjun objek wisata air agaknya mendominasi di Sulawesi Barat. Berarti di sana di Sulawesi Barat ini sangat banyak dengan yang namanya taman wisata berkaitan dengan air ya, atau seperti air lah, seperti pantai tadi ada air terjun. Di sini yang berikutnya adalah air terjun. Nah, selain keberadaan pulau yang sangat indah, wisatawan juga akan dimanjakan oleh keindahan air terjun yang tak kalah menawan. Air terjun Taman Sapi yang berasal dari aliran air sungai Taman Sapi
di Kesembang menuju tepatnya di sudut Taman Sapi. Untuk mencapainya kita bisa hanya perlu berjalan kaki sejauh 1 km. Ternyata harus 1 km aja. Berarti kita harus punya persiapan fisik lah, kuat fisik untuk perjalannya. Tidak jauh juga, hanya 1 km aja. Ya, perjalanan tidak akan terasa membosankan karena bisa melihat pemandangan indah selama perjalanan. Dalam perjalanan kita menyaksikan berbagai begitu pemandangan yang begitu indah dengan view yang sangat indah, maka kita perjalanan tidak akan terasa sampai tempat tujuan. Sampai kini air terjun ini menjadi salah satu pilihan wisata penduduk lokal maupun luar kota karena akses untuk menuju objek wisata sudah diperbaiki. Hal ini dapat memudahkan pengunjung untuk menempuh lokasi di suasana dalam objek wisata dalam masih alami. Pohon-pohonnya yang sangat besar menutupi air terjun. Oh, ini juga masih alami, masih dalam sesuai dengan ciptaan Tuhan ya. Yang berikut ada berkaitan dengan presentasi saya. Sekian dari saya, karena sesuai dengan apa yang saya kerjakan kemarin tidak terlalu banyak. Yang di sini saya ingin minta maaf kepada Bapak, misalkan materi-materi saya tidak terlalu lengkap, saya minta maaf karena kemarin saya juga agak kekurangan laptop. Itu saya pada hari ini saya tadi punya laptop dari kakak saya. Itu kan saya kurangnya tadi laptop, makanya susah, terus jaringannya juga agak error di HP saya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan kata atau kekurangan dari saya mohon minta maaf dari Bapak, mohon dimaafkan ya. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya lagi, nama saya Leonardo Sengko, saya dari kelas D3 UPB semester 2. Sekian dari saya, terima kasih.